Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mahadita SPD, unit kerja di SMA Negeri 1 Seririt. Saya mengajar pada mata pelajaran geografi. Pada kesempatan ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 2374816035. Pada hari ini Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa video praktek pembelajaran mata pelajaran geografi di kelas 12 II1 SMA Negeri 1 Seririt dengan materi interaksi keruangan desa dan kota. Dan berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Doa sebelum mulai pelajaran. Berdoa selesai. Udah, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Udah sarapan? Belum? Kok belum sarapan? Ayo, absen 1 kemana? Izin. Terus ada lagi? Sakit sama izin. Dari kapan sakit? Dari kemarin. Dari kemarin. Izinnya kemana? WK kemana lagi? Pengaturan izin ya. 2 izin, 1 sakit berarti ya. Udah, jadi yang sakit nanti kita doakan ya, jadi biar cepat sembuh dan biar nanti bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas seperti biasa. Nah, jadi di sini di pagi hari ini kita mungkin di pertemuan kedua ya terkait dengan pelajaran geografi. Jadi sebelum nanti kalian ke sub materinya ya, jadi di sini saya ingin udah belajar dulu di rumah. Sudah. Jadi kalau kalian di sini sudah belajar ya, jadi di sini saya ingin menanyakan terkait dengan kalian dulu. Asal kalian tersebut dari mana? Desa. Oh, ada yang dari desa, ada yang dari kota. Ya. Nah, ada yang dari desa, ada yang dari kota. Nah, kemudian terkait dengan desa kota tersebut, jadi kalian kan tahu ke urbanisasi? Tahu. Nah, urbanisasi tersebut merupakan kegiatan apa? Itu merupakan suatu apa? Interaksi desa kota. Nah, untuk hari ini, jadi dalam pertemuan kali ini, jadi kita membahas terkait dengan interaksi ruangan desa dan kota. Ya, adapun di sini beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada kegiatan hari ini, di mana yang pertama terkait dengan nantinya kalian dapat menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota secara baik. Ya, kemudian yang kedua di sini kalian nanti bisa menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, jadi tujuan kita hari ini adalah kalian nanti akan disuruh untuk membuat PowerPoint berkaitan dengan interaksi ruangan desa dan kota. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang kita akan lalui di pagi hari ini. Dan yang kalian nanti akan kerjakan, ingat tujuannya adalah dalam pembuatan PowerPoint. Ya, nah di sini saya sudah akan bagikan ya berkaitan dengan tugas kalian ataupun permasalahan kalian berkaitan dengan interaksi desa kota itu sendiri. Jadi di sini ada barcode-nya ya. Jadi permasalahannya tersebut ada di barcode. Jadi silakan kalian terlebih dahulu scan barcode-nya tersebut. Setelah kalian buka barcode-nya tersebut, jadi ada permasalahannya berupa gambar. Jadi nah gambar tersebutlah nanti kalian analisis ya berkaitan dengan permasalahan dan juga sudah ada pertanyaannya. Ya, dan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya. Nanti setelah itu silakan kalian presentasikan ke depan berkaitan dengan permasalahan interaksi desa kota tersebut dengan menggunakan media
PowerPoint. Ya, jadi untuk materi terkait dengan interaksi desa kota saya sudah share di grup ya, jadi silakan bisa dibuka di sana terkait dengan e-booknya. Jadi berkaitan dengan interaksi apa saja sih yang terjadi di desa dan interaksi apa yang terjadi antara desa, kota, dan desa. Ya. Nah, jadi untuk itu silakan sekarang kalian bisa bentuk kelompok dengan anggota satu kelompok 5 orang, jadi bisa 6 kelompok. Kurang jelas. Nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Udah, coba perhatikan. Jadi karena waktunya sudah ya, jadi untuk PowerPoint-nya bagaimana, udah jadi? Udah siap presentasi? Udah, bagi yang sudah siap presentasi, jadi silakan bisa langsung presentasikan ke depan ya. Nah, jadi kelompok yang belum dapat giliran presentasi, jadi saya harapkan kalian mengamati, nantinya bisa bertanya kepada kelompok yang di depan terkait dengan apa yang nanti akan dijelaskan sama kelompok yang presentasi. Ya, jadi ada yang menanggapi, ada yang bertanya. Jadi penilaian di sini tetap berjalan ya. Udah, jadi yang sudah siap untuk presentasi silakan kelompoknya. Siapa? Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, silakan. Nah, ya. Udah, jadi silakan untuk kelompok yang sudah siap untuk presentasi, silakan bisa dimulai. Jadi, ini kelompok kami di sini untuk mempresentasikan hasil seperti yang sedang kami buat. Jadi, perkenalkan, nama saya Putri Pramudita, absen 21. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sewati, absen 20. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Prajatusma, absen 20. Dan perkenalkan, nama saya Kadarudin Nurguna, absen 16. Yang saya akan bahas ini adalah interaksi keuangan desa dan kota. Yang pertama ada pengertian desa. Kerasin dikit ya. Jadi yang pertama ada pengertian desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, mengerti dari sejak artinya tanah lahir desa. Desa terbentuk dari kumpulan unit unit yaitu kampung atau desa. Desa permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang tidak itu saja yang bisa kami jelaskan. Sekarang kami akan membuka itu. Nah, jadi silakan di sini untuk sesi pertama ya. Jadi kelompok di depan sudah selesai presentasikan materinya. Jadi silakan untuk sesi pertama. Silakan. Ya, silakan Jesse. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Di sini saya bertanya, jelaskan interaksi desa dan kota terkait alih fungsi lahan dan apa dampak negatif alih fungsi lahan. Terkait dengan interaksi. Jelaskan interaksi desa dan kota Kemudian terkait alih fungsi lahan alih fungsi lahan. dan apa dampak negatif alih fungsi lahan. Nah, jadi jelaskan terkait dengan interaksi dari desa kota tersebut, kemudian dampak negatif dari
adanya alih fungsi lahan tersebut. Yang kedua, silakan nanti dicatat dulu. Silakan. Ya, Istriani, Pak. Kerasin dikit ya. Ya. Apakah unit kecil atau penduduk yang kecil dalam pemerintahan desa menyebabkan kurangnya perkembangan sumber daya manusia di dalam desa? Apakah unit penduduk yang ada dalam desa mengaruhi sumber daya manusia di dalam desa? Apakah ada pengaruhnya? Ya. Ada dua penanya, silakan bisa ditanggapi kelompok di depan. Ya, silakan. Apakah unit Kecil. dalam desa? Apakah unit penduduk yang kecil? Penduduk yang kecil itu nanti dapat mempengaruhi sumber dayanya. Dengan penduduk yang kecil, apakah nanti berpengaruh terhadap sumber daya manusianya, khususnya yang ada di wilayah entah desa ataupun kota itu sendiri? Silakan. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari dasar invasi desa ke dan kota terkait alih fungsi lahan akan apa dampak negatif alih fungsi lahan. Interaksi antara desa dan kota terkait alih fungsi lahan dari lahannya sudah digunakan untuk kegiatan pertanian atau kebutuhan di desa dialihfungsikan menjadi lahan untuk keperluan perkotaan seperti pembangunan infrastruktur atau rumah. Dampak negatif alih fungsi lahan atau menampung: satu, kehilangan lahan pertanian; dua, reduksi lahan ekosistem; tiga, pihak kesetaraan sosial; empat, meningkatkan urbanisasi; lima, perubahan data bunga lahan; enam, kehilangan budaya. Apakah Bagaimana ya sih terkait dengan alih fungsi lahan? Bisa yang lainnya ada yang menambahkan atau menanggapi? Karena terkait dengan interaksi yang dikatakan tadi dari desa ke kota. Jadi seperti apa sih interaksinya tersebut ya antara masyarakat desa dan masyarakat kota sampai terbentuknya terkait dengan alih fungsi lahan itu sendiri. Ya, jadi dampak negatif terkait dengan alih fungsi lahan sekali lagi coba diperhatikan. Jadi alih fungsi lahan seperti dikatakan tadi sama kelompok di depan terkait dengan hilangnya lahan pertanian. Hilangnya lahan pertanian tersebut disebabkan apa? Karena digunakan berkaitan dengan pembangunan dan lain sebagainya. Ya, jadi contoh-contohnya mungkin kalian sudah banyak rasakan sendiri di wilayah pedesaan tersebut semakin banyak berkaitan dengan pembangunan BTN. Ya, itu salah satu alih fungsi lahan yang dulunya sawah, lahan hijau dan lain sebagainya sekarang dialihfungsikan menjadi pembangunan. Itu nanti berdampak kepada apanya? Hilangnya sektor pertanian yang ada di masyarakat desa ya. Jadi terkait dengan profesi petani yang ada di desa tersebut pasti akan semakin hilang. Yaitu dampak negatifnya. Ya. Udah ada lagi yang menambahkan? Ada? Kalau udah ada bisa dilanjutkan soal nomor 2. Ya. Dapat menghasilkan komunitas yang lebih terhubung secara sosial dan mungkin lebih mudah dikelola dalam beberapa hal. Ada beberapa faktor yang menggunakan kegiatan sumber daya manusia. Pertama, ada akses terhadap kekayaan. Kedua, keragaman dan ketersediaan tenaga kerja. Dan yang ketiga, perbedaan perdayaan dan pengembangan potensi. Keempat, ketergantungan pada mobilitas. Bagaimana? Ada menambahkan katanya? Dan yang bertanya bagaimana? Terkait dengan apakah ada pengaruhnya dengan mungkin sumber dengan jumlah penduduk yang kecil itu berpengaruh terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah itu sendiri. Silakan. Karena kurangnya lapangan pekerjaan. Terus
Bagaimana? Bisa diterima? Memang di desa itu tidak ada pekerjaan yang memadai. Bisa dibilang banyak penduduknya itu memiliki pekerjaan agraris. Nah, jadi di sini berkaitan dengan sumber daya manusia ya, dengan jumlah penduduk yang dikatakan antara masyarakat desa dengan kota tersebut, apakah nanti berpengaruh terhadap mungkin wilayah itu sendiri. Jadi tentu sangat jelas berpengaruh ya, ada sangat pengaruhnya berkaitan dengan jumlah penduduk itu sendiri. Ya, jadi misalkan di sini apalagi terkait dengan masyarakat yang ada di desa tersebut yang notabene terkait dengan mata pencariannya ataupun aktivitasnya adalah sebagian besar adalah agraris ataupun pertanian. Jadi jika semuanya itu akan berpindah mungkin ke perkotaan, mencari mungkin berkaitan dengan pekerjaan yang baru selain petani, jadi otomatis wilayah yang ada di desa khususnya pertanian tersebut semakin lama semakin akan menghilang. Ya, itu salah satu dampak negatifnya yang disebabkan adanya interaksi dari masyarakat desa ke kota itu sendiri. Ya, jadi makanya di sini kalau misalkan nanti kalian setelah tamat yang dulunya mungkin berada di wilayah pedesaan pasti akan menuju ke perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun berkaitan dengan di bidang industri. Kalau di desa kan tidak ada dalam bidang industri. Ya, itu yang berkaitan dengan ataupun itu yang menyebabkan masyarakat desa tersebut ingin berpindah tempat ataupun melakukan mobilitas sosial ke perkotaan. Karena juga yang ada di kota tersebut melakukan mobilitas ke pedesaan. Karena sudah di kota tersebut mungkin sudah bosan dengan gedung-gedung yang besar, kemudian media elektronik yang terlalu banyak, jadi otomatis dia ingin menenangkan diri, mencari ketenangan di pedesaan. Ya, karena desa tersebut identik dengan pegunungan dan juga agraris. Ya, nah itu mungkin ada lagi? Ada yang bertanya? Nah, kalau udah bagaimana yang di kelompok depan? Udah? Ya, kalau sudah bisa ditutup, dilanjutkan kelompok berikutnya. Ya. Santai. Nah, dulu. Silakan kelompok yang kedua. Silakan kelompoknya Lestriani. Bisa langsung ke depan. PPT-nya silakan bisa langsung. Dan silakan kelompok yang kedua bisa dimulai untuk presentasinya. Kerasin dikit suaranya ya. Di sini kami di kelompok kami akan membahas interaksi keuangan antara desa dan kota. Interaksi keuangan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang saling menguntungkan antara keuangan satu dengan keuangan yang lainnya. Jadi di sini akan dibahas oleh teman saya mengenai struktur keuangan serta perkembangan desa. Baik, yang pertama adalah struktur keuangan serta perkembangan desa. Menurut Bintaro, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungan. Hasil perpaduan itu adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan memiliki hubungan simbolis dengan daerah lain. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Yang pertama, ciri-ciri desa. Yang pertama itu interaksi antar manusia yang sangat kuat. Yang kedua, memiliki pertanian perasaan yang sama tentang kesukaan dan perasaan. Yang ketiga, ada keluarga di desa. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Pertama itu relasi hubungan antar dua negara, dua komponen, dua individu atau lebih yang menimbulkan pengaruh. Dua interrelation. Hubungan berpengaruh antar dua negara atau lebih dalam satu wilayah. Interaction. Jadi sini saya akan membacakan wujud interaksi desa kota. Wujud interaksi desa kota yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut, yaitu pertama pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang kedua pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa.
Dan yang ketiga, pergerakan manusia baik dalam bentuk rekreasi, menuntut ilmu ataupun keperluan-keperluan lain. Integrasi keuangan antara desa dan kota itu menimbulkan dampak. Itu dampak yang akan saya bagikan. Dampak positif interaksi bagi desa. Satu, produktivitas desa semakin meningkat. Dua, perluasan jalur-jalur desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Tiga, dengan peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, pengetahuan desa menjadi meningkat. Selanjutnya ada dampak negatif interaksi bagi desa. Satu, modernisasi kota yang telah menunjukkan orientasi pertanian seperti ahli fungsi lahan. Kedua, pengurangan tenaga produktif bidang pertanian desa. Pengurangan petani ini bisa ditimbulkan dari adanya wilayah untuk. Sekian, terima kasih. Sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, silakan untuk kelompok yang lain yang ingin bertanya kepada yang di depan, silakan. Ya, silakan satu sesi. Ya bisa ditunjuk. Ingat yang bertanya sebutkan nama ya. Ya, silakan. Gimana interaksi antara masyarakat di desa dan kota? Bagaimana? Interaksi antara masyarakat di desa dan di kota. Interaksi antara di desa dan di kota. Ya, Saputra, silakan. Nah, silakan dulu yang bertanya. Mengapa penduduk kota tidak mengenal adanya gotong royong? Kenapa penduduk kota tidak mengenal adanya gotong royong? Dah, silakan sesi 1 cukup 2 penanya dulu. Jadi silakan bisa ditanggapi. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya, pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa, adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah. Kalau Nabil belum dapat dipahami dari BPT-nya, bisa saya jelaskan kembali. Dan yang pertama adalah pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Ini terkait dengan konsep baginya, di mana ada bahan mentah dari desa diolah ke perkotaan, lalu hasil dari barang mentah yang tersebut diolah kembali disalurkan ke desa. Lalu yang kedua ada pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. Biasanya ini mencakup terkait informasi antara kepala desa dan infrastruktur wali kota yang saling berbagi informasi terkait dengan pendidikan dan perekonomian serta biasanya terkait dengan ahli fungsi lahan atau ketersediaan lahan. Yang ketiga ada pergerakan manusia dari dalam bekerja, rekreasi, ilmu ataupun keperluan lainnya. Di sini biasanya kebanyakan dari penduduk desa berpindah ke kota untuk mencari pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, maupun rekreasi yang dimana di kota itu banyak adanya tempat hiburan. Bisa dipahami? Bisa diterima, Nabil? Bisa? Jadi contoh yang ditanyakan terkait dengan interaksi, jadi sudah sangat jelas dijawab sama kelompok yang di depan ya. Jadi contoh terkait dengan interaksi tersebut seperti yang tadi adalah pergerakan barang dari desa ke kota tersebut. Misalkan contohnya seperti apa gitu misalnya ya. Misalkan berkaitan dengan hasil pertanian. Jadi hasil pertanian tersebut kan berasal ataupun berada dari desa ya. Nah, jadi misalkan terkait dengan padi gitu misalnya ya. Nah, jadi hasil dari panen padi tersebut itu akan dikirim ke kota dalam bentuk mungkin dalam bentuk beras dan lain sebagainya. Nah, jadi di kota tersebut dia akan disalurkan ke toko-toko yang lainnya. Ya, jadi itu merupakan salah satu contoh dalam kegiatan interaksinya. Kemudian sudah yang kedua terkait dengan gagasan utama terkait dengan informasi juga. Ya, jadi informasi tersebut misalkan di kota entah itu informasi dalam bidang pendidikan, sosial, budaya tersebut, dia pasti akan menginformasikan ke wilayah pedesaan itu berdasarkan dalam bentuk gagasan informasi. Ya, kemudian yang ketiga tersebut terkait dengan pergerakan manusianya, baik dalam bentuk untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sudah merupakan suatu interaksi yang ditimbulkan dari entah itu desa ke kota ataupun kota ke desa. Ya, jadi biar kalian tidak mungkin bingung untuk mencari interaksinya tersebut, interaksi sosial lah dalam bidang misalkan di pasar itu misalnya kan ada penjual, ada pembeli. Ya, itu juga merupakan suatu contoh interaksinya. Kalian membutuhkan misalkan barang mentahnya berasal dari desa, kemudian diolah di desa kalau bisa, kemudian baru nanti akan diekspor ke wilayah perkotaan.
Ya, kemudian ujung-ujungnya kalian sendiri yang ada di pedesaan pun nanti akan menikmati dari bahan mentah yang kalian sudah dapatkan dari desa itu sendiri. Ya, udah bagaimana kelompok di depan? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah jelas? Apa sudah pas? Sudah? Sudah. Ya, silakan bisa ditutup. Baik, sekian pemberian materi dari kelompok ini. Udah ada pertanyaan dulu buat kelompoknya. Udah, silakan kembali ke kelompoknya. Silakan. Udah, itu tadi berkaitan dengan presentasi kelompoknya ya. Jadi berkaitan dengan interaksi desa dan kota. Nah, jadi sebelum mungkin ke post-test, jadi silakan untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi berkaitan dengan interaksi keruangan desa dan kota itu sendiri. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Akan ada? Ya, Lestriani coba. Dari pembelajaran hari ini ialah interaksi keruangan desa dan kota itu atau urbanisasi itu merupakan suatu kegiatan pemindahan dari desa ke kota yang dimana dapat menyebabkan dampak negatif dan dampak positif. Ini dampak negatif yang bisa dirasakan desa adalah alih fungsilahan yang juga menjadi instalasi kota itu menyebabkan kurangnya pertanian dan menurunnya hasil pangan. Serta di kota dampak negatif yang dirasakan ketika urbanisasi adalah penduduk desa yang minim pengetahuan ketika menumpuk di sana akan menyebabkan kemiskinan serta lahan yang ada di kota yang mahal menyebabkan para penduduk desa yang sudah di kota tidak bisa membeli lahan sehingga dia harus membuat pemukiman yang tidak layak. Dan itu bisa menyebabkan angka kemiskinan di kota melonjak. Sedangkan dampak negatif tersebut bisa diatasi dengan visi-misi dari wali kota dan infrastruktur yang dikembangkan kota juga serta adanya berbagai informasi dari desa dan kota. Sekian kesimpulan yang bisa saya ambil. Saya harap teman-teman juga bisa mengerti dengan materi interaksi keuangan desa dan kota. Sekian, terima kasih. Udah tepuk tangan dulu buat Lestriani. Ya. Ada lagi yang menyimpulkan? Ada? Ada lagi? Ada, udah jelas ya. Jadi apa yang sudah disimpulkan tadi sama Lestriani ya, itu sudah sangat jelas berkaitan dengan interaksi keruangan desa dan kota. Jadi di sini terkait dengan interaksi tersebut mungkin sudah kita rasakan sendiri, di mana saya bilang seperti itu karena mungkin kita berada ada yang dari desa, ada yang dari kota. Dan juga interaksi tersebut sudah rasakan kita setiap hari dalam melakukan aktivitas. Ya, jadi berkaitan dengan alih fungsi lahan, apa sih yang menyebabkan dan lain sebagainya itu sendiri. Jadi dengan dilihat dari ciri-cirinya sekali lagi dari masyarakat desa dan kota tersebut, di mana di masyarakat desa tersebut yang utamanya ataupun berkaitan dengan penduduknya bermata pencarian agraris, kalau di perkotaan tersebut adalah mungkin di dalam bidang industri. Ya, nah jadi dengan dilihat dari perbedaan dari aktivitas tersebut pasti akan menimbulkan suatu yang namanya interaksi sosial. Ya, nah itu salah satu berkaitan dengan dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Ya, kemudian kembali lagi terkait dengan sifat dari masyarakat desa dan kota tersebut, di mana masyarakat desa tersebut masih menerapkan yang namanya sosialnya itu masih tinggi. Kalau di perkotaan itu sifat sosialnya sudah semakin menghilang. Ya, mungkin juga kalian sendiri sudah merasakannya. Ya, nah itu aja. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Nah kalau tidak ada, untuk sebelum ditutup, jadi silakan nanti kerjakan post-testnya ya. Jadi saya akan kirim nanti sebentar soalnya, silakan nanti kerjakan kurang lebih 15 menit ya. Dan silakan nanti buka di WA grup ya. Jadi nanti isi di Google Form-nya tersebut berkaitan dengan post-test untuk hari ini. Udah ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Ada? Udah ada.
Udah di sini waktunya udah habis ya. Jadi silakan itu bisa dikirim, nanti saya cek di Google Form-nya ya. Nah, untuk hari ini ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, jadi silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Jadi untuk pertemuan hari ini, jadi berkaitan dengan interaksi keruangan desa kota, jadi semoga kalian bisa memahami, jadi materi yang gampang ya. Nah, jadi untuk minggu depan, silakan kalian pelajari berkaitan dengan bentuk dari pola ataupun bentuk berkaitan dengan masyarakat yang ada di desa. Ya, itu materi minggu depan. Dan untuk tugas di rumah, jadi silakan kalian kerjakan halaman 32 ya, yang ada di buku LKS-nya. Ya, nanti pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dan kita akhiri dengan para mesanti. Silakan berdiri. Berdiri. Aturang para mesanti. Oh, sakti, 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 oh.